Massa menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk mendengarkan putusan sengketa Pilpres 2024. Para pengunjuk rasa menuntut menolak Pilpres curang dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Massa telah berkumpul sejak pagi berasal dari berbagai daerah diantaranya Solo, Semarang, Lamongan, hingga Ponorogo. Lebih dari 7.000 aparat TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang putusan Mahkamah Konstitusi di gedung MK. Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi oleh penyusup yang ingin melakukan kerusuhan hingga aksi bisa berlangsung damai dan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pasangan Capres-Cawapres Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud hadir dalam pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Putusan ini berada di tangan 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang diharapkan objektif mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Didampingi tim hukum, dua paslon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD hadir dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 yang dimulai pukul 9 pagi. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran tidak hadir. Ganjar Mahfud berharap hakim Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan objektif untuk kepentingan bangsa dan negara, sementara Anies Muhaimin mendoakan para hakim MK memiliki kepercayaan menentukan arah bangsa. Hari ini saya dan Pak Mahfud beserta seluruh tim hukum datang untuk mendengarkan putusan, itu saja. Selebihnya kita harus berikan kepercayaan pada majelis hakim, karena majelis hakim itu punya kemerdekaan untuk memutus, dan saya doakan mereka semuanya kuat untuk memberikan putusan yang paling objektif untuk bangsa dan negara ini. Kita menitipkan kepada majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arah ini ke depan. Kami yakin insya Allah majelis hakim diberikan keberanian, kekuatan untuk memutuskan, sehingga nanti memberikan yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Mahkamah Konstitusi menyidangkan dua permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Ganjar mengajukan 5 petitum, sementara Anies Muhaimin 9 petitum. Kedua paslon diantaranya meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilpres 2024 dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran sebagai peserta Pilpres 2024 serta meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepanjang jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, sebaiknya hindari jalan sekitar Silang Monas. Rekayasa lalu lintas diberlakukan mengantisipasi aksi massa di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi. Akses jalan di sekitar Mahkamah Konstitusi ditutup dari Simpang Harmoni arah Jalan Medan Merdeka Barat, ditutup dan dialihkan ke Jalan Kesehatan. Dari Jalan Perwira menuju Jalan Merdeka Utara juga ditutup dan diarahkan ke Masjid Istiqlal dan Lapangan Banteng. Sementara dari arah Jalan Tamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dan dialihkan ke Jalan Kebon Sirih, Jalan Abdul Muiz, dan ke Patung Tugu Tani. Aksi unjuk rasa di sekitar Mahkamah Konstitusi rencananya berlangsung hingga pukul 6 sore. Ya, pemirsa, sidang putusan sengketa Pilpres sudah digelar sejak pukul 9 pagi tadi, dihadiri dua pihak pemohon yaitu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud serta termohon yaitu KPU. Sepanjang sidang digelar, ribuan pengunjuk rasa menggelar aksi di kawasan Patung Kuda. Sudah bersama kita Esra Ambarita dari gedung MK dan Wenda Nura di kawasan Patung Kuda. Kita ke Esra dan juga ke Wenda. Teman-teman, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa, bahwa hari ini persidangan sengketa pemilu 2024 sudah digelar tadi sekitar dimulai pukul 9 pagi, ini langsung dimulai di gedung Mahkamah Konstitusi. Kalau berdasarkan pemantauan kami, untuk masing-masing paslon ini sudah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi, baik dari kubu 01 maupun dari kubu 03. Hanya tadi kami sempat meminta keterangan kepada pihak dari Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka melalui kuasa hukumnya, keduanya tidak hadir, namun
namun menyampaikan pesan optimis bahwa hari ini putusan dari hakim akan memihak untuk kubu 02 ini. Beberapa hal yang kami dengarkan selama persidangan ini, ada beberapa hal yang menarik karena ini baru saja tadi dibacakan terkait uraian perkara, terkait petitum, kemudian juga terkait isi diktum yang disampaikan dari pemohon kepada termohon. Hal-hal yang menarik adalah berkaitan bahwa pertama adalah Bawaslu yang diterangkan sudah menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan tupoksinya. Hanya saja perlu tindak lanjut fungsi pengawasan yang lebih meningkat untuk pemilu yang akan datang. Kemudian poin kedua, bahwa dari pemohon sempat mengatakan adanya indikasi cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun pada kenyataannya dari hakim sempat menyatakan bahwa tidak terbukti Jokowi melakukan cawe-cawe dan tidak berpengaruh kepada peningkatan suara yang diperoleh oleh pasangan 02 ataupun dari Prabowo Gibran. Dan yang ketiga dikatakan berkaitan dengan bansos, ini yang sangat ditekankan bahwa adanya bansos ini tidak berpengaruh pada peningkatan suara yang didapatkan oleh Gibran maupun dari Prabowo. Nah pemirsa, dari persidangan ini juga ada beberapa unjuk rasa yang juga dilakukan oleh para demonstran. Sudah ada dari Wenda yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Wenda dengan laporan Anda. Ya betul sekali Esra, situasi di Patung Kuda Monas saat ini memang sudah diramaikan oleh ribuan massa aksi yang melakukan unjuk rasa jelang pengumuman atau pembacaan sidang putusan sengketa dari Mahkamah Konstitusi. Dan terpantau sejak tadi pagi sekitar pukul 10 pagi, ini gabungan dari beberapa elemen masyarakat terus melakukan orasi hingga saat ini, dan mereka ini datang dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan tentunya juga dari DKI Jakarta. Dan yang mereka suarakan tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu menuntut pemilu yang adil, juga berharap agar nantinya putusan dari MK ini adalah yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan para massa aksi juga ini terus membentangkan spanduk yang bertuliskan turunkan Jokowi dan juga tolak dinasti politik, diskualifikasi paslon 02 dan lain sebagainya yang tidak dapat kami bacakan satu persatu. Dan karena adanya massa aksi yang ada di sekitar Patung Kuda ini berpengaruh pada Jalan Merdeka Barat ini ditutup, sehingga untuk masyarakat yang akan melewati Jalan Merdeka Barat mengarah ke gedung Mahkamah Konstitusi dihimbau untuk mencari jalan alternatif lain. Dan terpantau hingga saat ini unjuk rasa yang berjalan pada hari ini masih terpantau kondusif, namun sejumlah aparat kepolisian ini terus berjaga, dikhawatirkan nanti tiba-tiba ada kerusuhan. Namun tentunya kami sama-sama berharap agar aksi unjuk rasa pada hari ini tetap berjalan kondusif. Wiki. Baik rekan-rekan, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membacakan putusan terkait dalil mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Arief Hidayat menyebutkan dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sidang gugatan hasil pemilu presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi hari ini memasuki babak baru, yaitu adalah putusan. Sebagai benteng akhir keadilan, publik berharap keputusan MK hari ini benar-benar berlandaskan independensi tanpa intervensi demi menjaga kelangsungan demokrasi. Rangkaian sidang perselisihan hasil pemilu atau PHPU di Mahkamah Konstitusi akhirnya sampai ke babak akhir, yaitu putusan. Hari ini, Majelis Hakim MK akan memutus dua perkara yang diajukan dua pemohon, yaitu paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dari isi gugatan keduanya, kurang lebih sama, meminta MK membatalkan keputusan KPU tentang penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024, mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai peserta Pilpres, dan meminta penyelenggaraan Pilpres diulang.
Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Usai gugatan sampai di meja MK, rangkaian sidang sengketa hasil Pilpres digelar sejak 27 Maret 2024. Sepanjang periode sidang, MK juga menerima total 52 amicus curiae atau pendapat hukum dari pihak ketiga. Di antaranya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, sejumlah ex-pimpinan KPK, akademisi, aliansi mahasiswa, ormas, hingga aktivis. Isi amicus curiae yang disampaikan rata-rata menyoroti soal banyaknya kecurangan pemilu serta mengingatkan MK independen dalam membuat keputusan. Meski MK menyebut jumlah 52 amicus curiae yang diterima merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah, namun MK hanya akan mempertimbangkan 14 amicus curiae yang masuk sebelum 16 April 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tak hadir dalam sidang putusan gugatan sengketa Pilpres, Gibran Rakabuming Raka pagi tadi berkantor di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Terkait hasil putusan sidang gugatan sengketa Pilpres, Gibran menghormati putusan MK. Sebelumnya ia telah bertemu dengan Prabowo Subianto. Gibran mengimbau relawan untuk menjaga ketenangan dan tidak menggelar unjuk rasa. Himbauan kepada pendukung. Udah kemarin kita ketemu dengan beberapa relawan dan lain-lain. Jadi ini tetap tenang aja. Himbauannya seperti apa, Mas? Yaitu tetap tenang, kita hormati putusan yang ada. Kalau koordinasi sama Pak Prabowo gimana? Udah kemarin itu sama arahan beliau itu ya. Kita tetap berkantor seperti biasa saja. Pemirsa, mengalami gagal ginjal, seorang pria obesitas dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Pasien berbobot 150 kg ini dievakuasi karena akan melakukan cuci darah di rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi pria penderita obesitas dari lantai 2 rumahnya di Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Sempitnya akses jalan saat menuruni anak tangga dan kondisi pasien yang sudah tak bisa lagi berjalan sempat mempersulit evakuasi pria 28 tahun ini. Akibat gagal ginjal, pasien yang memiliki berat badan hingga 150 kg ini harus menjalani cuci darah. Karena berat badannya termasuk kurang berat ya, karena termasuk obesitas itu kurang lebih 150 kilo. Nah, saat menurun tangga kan ada tikungan itu yang rada mengkhawatirkan, jadi memang perlu dipapah atau disanggah. Meski sempat terkendala, pasien akhirnya berhasil dievakuasi ke rumah sakit. Masyarakat diingatkan untuk menjaga pola hidup sehat. Berikut tips mencegah obesitas, diantaranya hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda, membatasi konsumsi jus buah, kurangi stres dengan berpikir positif dan mengenali emosi makan, melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari. Kemudian, timbang berat badan secara teratur. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Ribuan warga menghadiri puncak peringatan Festival Balon Udara di Wonosobo, Jawa Tengah. Puluhan balon menghiasi langit. Ribuan warga memadati puncak perayaan Festival Balon Udara tradisional yang rutin digelar di Wonosobo, Jawa Tengah usai Lebaran. Warga pun antusias menyaksikan puluhan balon beraneka ragam motif dan corak diterbangkan bersamaan menghiasi langit. Seneng sih, banyak motifnya, terus juga bisa foto-foto di situ. Keren, Wonosobo. Festival Balon Udara ini digelar untuk meredam aksi penerbangan balon liar. Tahun ini Festival Balon Udara diselenggarakan di 14 titik di 6 kecamatan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.